Halo semuanya, kenalin nama aku Kayla Salsabila Nailian dengan NIM 2107977 akan menampilkan video tentang manajemen peserta didik. Jadi, apa sih itu manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas. Oh ya teman-teman, manajemen peserta didik juga memiliki dasar hukumnya loh. Apa aja sih? Yang pertama, ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Ada juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan dan fungsi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada umum dan ada khusus. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lalu ada tujuan khusus manajemen peserta didik, salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Kemudian, fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dari segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Selanjutnya, ada fungsi manajemen peserta didik secara khusus, salah satunya untuk pengembangan individualitas peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensi individualnya tanpa banyak terhambat. Potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum, kemampuan khusus, dan kemampuan lainnya. Oh iya, peranan peserta didik itu ada dua, yaitu menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses pendidikan dan ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Lalu, peranan peserta didik juga ada dari beberapa aliran filsafat sebagai berikut. Berikutnya, ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Salah satunya adalah dalam mengembangkan program manajemen peserta didikan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Dan ada juga pendekatan manajemen peserta didik yang dikutip oleh Ali Imron tahun 2004. Kalau pendekatan itu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada segi administratif dan birokratik. Kemudian, pendekatan kualitatif menitikberatkan pada kesejahteraan peserta didik dengan asumsi bahwa jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik. Yang terakhir, ada ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu dengan uraian materi, analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, lalu pembinaan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan peserta didik, kelulusan dan alumni, juga layanan khusus dalam manajemen peserta didik.